Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan Tuhan, penyertaan dan perlindungan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Kalau kami kembali boleh ada saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Dan kami percaya rencana Tuhan yang baik akan terjadi dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam surat Ibrani pasal yang kedua. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Ibrani 2 ayat yang ke-18. Tertulis demikian. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Saudara dikasih Tuhan, ketika Tuhan ada dalam keadaannya sebagai manusia, ia mengalami pencobaan dan pergumulan yang begitu berat. Sejak awal kedatangannya, ia sudah mengalami ujian untuk merendahkan diri, mengosongkan dirinya, meninggalkan kemuliaannya sebagai Allah, dan menjadi manusia yang hina. Ujian yang pertama yang Tuhan hadapi adalah ujian dalam hal kesombongan, dan ia menang atas kesombongan. Sebelum ia memulai pelayanannya, ia berpuasa 40 hari 40 malam, dan ketika itu Tuhan mengalami pencobaan yang berat. 3 aspek pencobaan dialami oleh Tuhan, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Tapi dalam setiap pencobaan itu, Tuhan menunjukkan ketekunannya dan kemenangannya atas setiap pencobaan. Dalam ayat ini saudara tertulis, sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Bukan hanya secara teori saja, Tuhan tahu dan mengerti pergumulan dan pencobaan yang kita alami, tapi secara pengalaman Tuhan mengerti karena ia sudah mengalaminya sendiri, karena ia telah menjalani hidup sebagai manusia 100%. Ada banyak penguasa di dunia ini yang membuat aturan yang sering dilanggar sendiri, karena tidak tahan ketika harus menjalani aturannya yang dibuat sendiri. Tapi Tuhan berbeda. Sebagai penguasa atas seluruh semesta dan yang membuat aturan atas ciptaannya, ia rela menjalani keadaan sebagai manusia dan menerima pencobaan dan penderitaan yang sama. Namun Tuhan membuktikan bahwa ia dapat memenuhi setiap aturan firman yang ia katakan. Ia tidak pernah melanggar apa yang ia firmankan. Saudara yang dikasih Tuhan, karena Tuhan mengerti dengan sungguh akan penderitaan yang kita alami sebagai manusia, maka ini berarti bahwa ia dapat menolong setiap kita yang sedang ada dalam pergumulan atau pencobaan. Belas kasihan Tuhan atas kita terjadi karena ia memahami apa yang kita hadapi. Ia mengerti setiap tetesan air mata. Ia memahami setiap kesedihan dan kekecewaan kita. Ia mengerti apa yang kita kerjakan, apa upaya yang kita lakukan. Ia tahu apakah yang kita hadapi itu sangat sederhana atau sangat sulit. Saudara yang dikasih Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita diingatkan agar jangan merasa bahwa Tuhan tidak mengerti kondisi kita. Sadarilah bahwa apapun persoalan dalam hidup ini, termasuk soal perjuangan kita melawan dosa, Tuhan tahu dan mengerti. Tuhan sudah mengalaminya dan sudah menang. Karena itu Tuhan menyediakan kepada kita
kekuatan untuk dapat menghadapi dan mengalami kemenangan. Dalam Ibrani pasal 4 ayat yang ke-15 tertulis, imam besar yang kita punya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Mari saudara dikasih Tuhan, bersyukur untuk Tuhan yang sudah mengalami pencobaan dan mengalami kemenangan. Bersyukurlah kepada Tuhan, karena pada saat kita lemah dan tidak berdaya, Tuhan mengerti dan menolong, serta memberikan jalan keluar, sehingga kita dapat menanggungnya. Sungguh luar biasa Tuhan kita. Ia telah datang sebagai manusia untuk menyelamatkan dan memberikan kita kehidupan yang kekal. Tuhan itu baik dan sungguh sangat baik buat saudara dan saya. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengingatkan dan mengajar kami bahwa Engkau adalah Tuhan yang tahu dan mengerti setiap pergumulan dan pencobaan yang kami alami. Engkau bukan hanya Tuhan yang tahu teori saja, tapi Engkau telah mengalaminya sendiri. Itu sebabnya Tuhan mengerti dan sangat memahami apa yang kami alami. Terima kasih, kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang sangat baik. Engkau peduli, Engkau mengerti dan menolong kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami percaya kami akan alami selalu kemenangan dalam setiap pergumulan, persoalan dan pencobaan yang kami alami. Terima kasih Bapa. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini. Pimpin kami dalam segala aktivitas kami, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam segala aktivitas, pelayanan dan semua yang kami kerjakan. Biarlah Tuhan menolong dan menyertai kami. Terima kasih Bapa. Kami bawa ke hadapan-Mu setiap permohonan doa, setiap pergumulan kami masing-masing secara pribadi. Biarlah Tuhan melawat kami, memberikan kesembuhan, memberikan pemulihan, mujizat Tuhan nyatakan, dan pertolongan Tuhan yang ajaib Tuhan berikan kepada setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara dikasih Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.